Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah allazi la nabiyya ba'dah. Syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ketua Pengurus Masjid Paripurna Raudhatus Shalihin beserta seluruh jajaran pengurus yang hadir, para orang tua kami, para alim ulama, para tokoh masyarakat, kaum bapak, kaum ibu, generasi muda, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan pada subuh ini, sedikit kajian mengajak kita semua untuk sedikit melihat kembali hal penting dalam sholat yang kita dirikan yang harus menjadi perhatian kita, yaitu tentang tumaninah dalam mendirikan sholat. Bapak Ibu sekalian, secara kebangsaan tumaninah itu maknanya adalah diam. Artinya ketika kita tumaninah dari rukun perbuatan sholat tersebut, berarti anggota fisik kita diam dan posisinya seperti kita melakukan apa yang sedang kita lakukan ketika itu dengan sempurna dan utuh. Contohnya begini Pak, ketika kita i'tidal bangkit dari ruku, pastikan terlebih dahulu fisik kita itu diam. Dan posisi i'tidal itu berdiri dengan sempurna, baru dibaca bacaan i'tidalnya. Jadi jangan sampai ketika i'tidal itu ternyata fisiknya tidak diam. Misal kadangkala terlihat juga ya, karena di samping kita kadangkala dia i'tidal. Sami'allahu liman hamidah. Tangan goyang ini ke bawah. Yang punya jenggot megang jenggot juga dia. Yang baju diluret yo. Sementara ketika itu bacaan i'tidal pun selesai. Padahal berdiam dulu dengan posisi tegak lurus itu seukuran bisa membaca subhanallah. Bukan berarti subhanallahnya dibaca, tidak. Seukuran membaca subhanallah, diamnya itu, baru setelah itu dibaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Yang kedua, secara kebangsaan tumaninah itu juga maknanya adalah tenang. Nah, maka ketika kita tumaninah dari satu rukun perbuatan sholat, maka dalam kondisi tenang, tidak boleh dalam kondisi gelisah dan lain sebagainya. Itu sebabnya sekalian, ketika kita masbuk tidak perlu buru-buru, tidak perlu harus target rukuknya, saya harus dapat rukuknya.
sehingga akhirnya ketika kita ruku tidak tenang. Sehingga akhirnya tumakninanya tidak dapat. Gimana akan tenang berlari-lari pula ke masjid? Itu sudah ruku dah selesai juga. Ada tenang jadinya. Karena kalau tenang itu berarti unsurnya adalah batinianya, non fisik. Kalau diam itu fisiknya. Tenang itu adalah batinianya. Nah, itu sebabnya sekalian, tumaknina yang utuh dan sempurna itu mencakup 3 aspek. Pertama, aspek fisik diam. Yang kedua, aspek batiniahnya itu tenang. Dan yang ketiga, khusyuk. Khusyuk. Maka oleh sebab itu, Bapak-Ibu sekalian, khusyuk itu menjadi penting. Itu makanya dalam ayat kan Allah sebutkan hafizu ala sholawati wa sholatil wusta. Ujungnya itu Pak Bu, wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah kamu dan dirikanlah olehmu sholat itu karena Allah, qanitin, dengan penuh kekhusyukan. Maka sisi batiniah khusyuk itu harus kita wujudkan ketika mendirikan sholat, dan lebih fokus lagi dalam hal tumakninah mendirikan sholat. Ulama-ulama mazhab, baik mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanbali, sepakat mereka mengatakan ketika tumakninah sengaja ditinggalkan, sholatnya batal. Cuma bahasa hukumnya saja sedikit terjadi perbedaan. Kalau bagi mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali, tumakninah itu include menjadi bagian dari rukun sholat. Nah, jadi itu sebabnya kalau tinggal batal. Dalam mazhab Hanafi memang dia tidak termasuk rukun sholat, tapi dia membahasakan dengan istilah wajib. Jadi dalam mazhab Hanafi itu Pak Bu, hukum taklifi itu dirincikannya menjadi 7. Kalau dalam mazhab Syafi'i, Maliki dan Hanbali kan 5. Wajib, sunat, mubah, makruh, haram. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi 7. Fardu, wajib, sunat, mubah, makruh tanzih, makruh tahrim, haram. Kalau fardu adalah sesuatu yang sengaja atau tidak sengaja tinggal batal. Kalau wajib tidak sengaja tinggal tidak batal. Tapi kalau sengaja ditinggalkan batal. Dia harus ulang lagi sholatnya. Kalau sengaja meninggalkan tumakninah. Para ulama mazhab ini menjadikan dasar hukumnya adalah hadis Rasulullah SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Datang seorang sahabat Tahu masuk ke masjid. Lalu kemudian dia sholat. Setelah selesai sholat, dihampiri Rasul dengan menyapa Rasul melalui kalimat salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasul menjawab salam. Kata Rasul, engkau belum sholat, ulang sholat lagi. Diulang oleh sahabat tadi, selesai sholat, lalu kemudian dihampiri lagi Rasul, dia ucap salam, Rasul jawab salam, Rasul katakan ulang sholat engkau lagi, engkau belum sholat. Begitu sudah 3 kali diulang sholat tersebut, lalu kemudian Rasul mengatakan engkau belum sholat. Menyerah sahabat tadi, ya Rasul, segitulah kemampuan saya ya Rasul. Sekiranya saya tidak tahu mana yang kurang dari sholat saya itu, tolong diberitahu, tolong dibimbing. Maka Rasul pun bersabda, kata Rasul, idza qumta ila shalah fakabbir, summa qra' ma tayassara ma'aka min al-Qur'an, summa rka' hatta tatma'inna raki'an, summa rfa' hatta ta'tadila qa'iman, summa sujud hatta tatma'inna sajidan, summa jelis hatta tatma'inna jalisan. Kata Rasul,
bila kamu mendirikan sholat, mulailah sholat itu dengan takbir. Jadi dengan kalimat Allahu Akbar, itu namanya takbiratul ihram. Takbir yang dengan takbir tersebut haramlah sesuatu yang sebelumnya dibolehkan. Sebelum memulai sholat dengan takbir boleh makan, tapi kalau sudah mulai sholat dengan takbir haram makan. Sebelum mulai sholat ya boleh berbicara, tapi kalau sudah mulai sholat dengan takbir haram hukumnya berbicara. Bapak Ibu sekalian, lanjut Rasul, kemudian bacalah olehmu apa yang mudah dari surat Al-Quran itu. Maksudnya bacalah surat Al-Fatihah. Setelah itu rukuklah kamu sampai engkau tumakninah dan sempurna rukuk engkau. Dengan tumakninah itu sempurna rukuk engkau. Kemudian bangkit sehingga sempurnalah iktidal engkau itu dalam keadaan berdiri tegak lurus kokoh. Kemudian sujud dengan tumakninah sehingga sempurnalah sujud engkau. Kemudian duduk antara dua sujud dengan tumakninah sehingga sempurnalah duduk engkau. Berarti Pak, dalam hadis ini Rasul beri penekanan ada 4 rukun perbuatan harus tumakninah di dalamnya. Jadi sekalian, dalam sholat itu kita dari kecil sudah mengenal ada 13 rukun sholat. Dari 13 rukun sholat tersebut nomor 13 itu adalah tartib. Sedangkan 12 lainnya itu terdiri dari rukun perkataan ada 6, rukun perbuatan ada 6. Rukun perkataan itu niat, takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah, membaca tahiyat, membaca sholawat, mengucap salam sebagai penutup sholat. Karena itu Bapak sekalian, karena dia rukun ucapan, berarti harus diperhatikan oleh kita lafal dari ucapan tersebut. Usahakan tajwidnya benar, fasohanya benar. Jadi tajwidnya benar, berarti di situ ada panjang pendek, ada makharijul hurufnya. Kalau fasohanya benar, berarti di situ ada sifatul huruf, ahkamul huruf. Di situ berarti ada waqaf wal ibtida. Nah, karena dia rukun ucapan, oleh sebab itu perhatikan dengan baik-baik. Kalau rasa-rasanya takkan sempurna kita bacaan kita, maka sebaiknya sekali-sekali Pak Bu, cari orang yang bacaannya bagus seperti Imam Masjid kita, minta tolong simak ke dia bacaan kita sudah benar atau belum. Jangan percaya diri betul awak dari ilmu awak baru. Kadang-kadang ilmu modal MDPA dulu juga. Anda ada di PLN Anda membaca surah Al-Fatihah bersama-sama ketika praktek solat bersama-sama di MDPA saat kuliah subuh hari Ahad, atau kalau kami dulu di surau setiap malam Sabtu. Atau lebih ya awak yang membaca itu. Saya khawatirnya Pak Bu, surat Al-Fatihah itu kalau dia salah bacaannya karena dia rukun ucapan batal tuh Pak. Saya sudah baca buku-bukunya Pak Bu, tapi saya dengarkan langsung kemudian seorang yang dia punya sanad tahfiz yang sangat kuat, derajatnya derajat 28 sangat kuat, sekalian dia katakan begitu. Karena dalam hadis kan disebutkan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah itu kan tidak boleh membisu mulut kita. Tidak boleh terkunci mulut kita. Harus bergerak bibir, harus bergoyang lidah. Disitulah kemudian ada makharijul hurufnya.
Ya kalau tidak bergerak mulutnya, sekalian gimana ceritanya? Ada huruf ba, ada huruf sin, ada huruf mim, ada huruf alif, ada huruf lam, huruf ha, ada huruf alif, lam, ro, ha, mim, nun, alif, lam, ro, ha, ya, mim. Bismillahirrahmanirrahim. Kan itu seluruh hurufnya itu Pak. Belum lagi yang lain-lainnya. Tiba nanti misalnya membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ain berubah jadi alif semuanya. Tasdid iyyaka na'budu iya itu hilang dia. Nah, kalau hilang tasdidnya Pak Bu hilang satu. Misalnya dia baca Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir Rahim. Dua huruf sudah hilang tuh Bang. Dua huruf hilang dari surah Al-Fatihah, batal salat. Mestinya kan Ar-Rahman, berarti kan dua huruf itu, tasdid itu menandakan ada dua huruf. Maliki Yaumiddin, mestinya kan Maliki Yaumiddin. Dia baca Maliki Yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim, jadi sin semuanya. Huruf shad jadi sin juga olehnya. Itu makanya Pak Bu, kalau tidak akan selesai doa baca Fatihah waktu sholat berjamaah aja lah kalau sedih. Sebab Fatihah imam itu sudah menjadi Fatihah agung. Tinggal waktu memberesi tahiyat Pak Bu. Itu kan ucapan itu. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah. Itu kalau mau ada bacaan MDTA dulu, kalau sempat guru MDTA atau guru suraunya itu belum mumpuni ilmu bagus lah baca salah dulu. At-tahiyatu. Nah, di situ saja kadang banyak salah. Apalagi yang sunat-sunat. Saya sering mengingatkan itu kalau yang sunat-sunat itu doa i'tidal. I'tidal itu kan isinya doa itu. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Hamzahnya jelas semua. Tapi dulu dia belajar bersama-sama membaca itu Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ada di hasab. Tak ada arti dia awak berdoa je. Di doanya pun yang melakukan aku tak diminta ni baca aku kata mereka kan. Tak boleh diminta ni ya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, berkaitan dengan rukun perbuatan itu sekalian, pertama ada berdiri tegak lurus kecuali bagi yang tak mampu. Yang kedua Bapak sekalian ada rukuk. Yang ketiga ada i'tidal. Yang keempat ada sujud. Yang kelima ada duduk antara dua sujud. Yang keenam ada duduk tahiyat. Seluruh perbuatan itu pastikan benar. Nah, menariknya lagi dari 6 tersebut ternyata dalam hadis yang saya bacakan tadi Rasul mengingatkan 4. Rukuk dengan tumakninah, i'tidal dengan tumakninah, sujud dengan tumakninah, duduk antara dua sujud dengan tumakninah. Berarti di situ harus ada tumakninah. Ketika tidak ada tumakninah, berarti rukun perbuatannya batal. Nah, Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang kita lihat yang pertama, rukuk. Rukuk itu menundukkan punggung dan kepala dengan posisi punggung dan kepala itu datar, tidak melengkung. Artinya kepala menunduk luar biasa ke bawah, lalu kemudian punggung pun akhirnya tidak datar. Ini ceritanya bukan cerita senang. Kalau cerita senang, sampailah.
Ada orang ruku Pak, rukunya itu gini, saking semangatnya dia, mungkin terbayang senam deh nyok. Allahu Akbar. Itu ngapo macam tu senam tuh kata saya.